Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari yang mulia ini, di bulan yang sangat agung, di mana kita saat ini berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamal ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Yang dimaksud dengan hadhil ayyam yakni ayyamal ashr. Yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Tidakkah jihad di jalan Allah lebih baik daripada amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah tidak lebih baik dibandingkan amal ketaatan dan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, dia keluar ke medan jihad, kemudian dia tidak kembali atau meninggal dalam keadaan syahid. Baru itu lebih baik, kata Nabi. Maka berangkat dari hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang sangat agung, yang hendaklah kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap amal ketaatan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Maka di antara ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Maka kita niatkan duduknya kita saat ini di majelis ilmu, ya, sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita saat ini di dalam rangka menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan orang lain, ini dicatat dan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, kita bisa memaksimalkan dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara amalan-amalan yang disunahkan untuk kita perbanyak adalah seluruh jenis ketaatan. Baik ketaatan tersebut dari yang wajib ataupun yang sunnah. Maka kita perbanyak, kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari yang lebih agung dari hari-hari yang lainnya.
Bahkan para ulama mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terutama di pagi dan siang harinya, itu lebih baik daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah masih pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan kita bisa mengisi bulan Dzulhijjah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita masih membahas hadis yang ke-35, ya, dan kita belum selesai dari pembahasan hadis ke-35. Walau mungkin flyer yang sudah disebarkan kita masuk ke 36, namun hadis ke-35 ini kita belum selesai. Kita masih pada ma yustafadu minal hadis, ya. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, maka supaya kita bisa lebih memahami apa yang sudah kita jelaskan, kita bacakan kembali hadisnya, kemudian baru kita meneruskan pembahasan yang belum tuntas untuk kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling jual beli dengan menipu, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Maka Nabi mengingatkan, la yadhlimu, jangan saling menzalimi, wala yakhdhulu, jangan saling mengabaikan, jangan saling merendahkan, wala yakdzibu, jangan saling membohongi, wala yahqiru, jangan saling menghina. At-taqwa hahuna, kemudian Nabi mengatakan takwa ini ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi mengarahkan tangannya ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Ya, cukuplah seseorang itu dianggap buruk perangainya ketika dia merendahkan saudara muslimnya yang lain. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Dan setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram darahnya untuk kita tumpahkan, haram hartanya untuk kita ambil, haram kehormatannya untuk kita rendahkan. Ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum, kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu sampai permasalahan tentang ma yustafadu minal hadits, pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, di mana kita sudah berbicara secara panjang lebar tentang masalah hasad. Maka kita masuk poin yang ketiga, tahrimul munajashah walau min janibin wahid. Larangan untuk munajashah, jual beli secara menipu walau itu dilakukan oleh satu pihak. Kemarin sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan jual beli najash adalah an yazida fi sil'ati wa huwa la yuridu syira'aha. Seseorang yang menaikkan harga padahal dia tidak ingin membeli barang tersebut. Ya. Tujuannya apa? Yuridu al-idrar bil mushtari au naf'al ba'i awil amrayni ma'an. Tujuannya adalah untuk memudaratkan calon pembeli atau memberikan kemanfaatan kepada penjual. Kemarin sudah kita jelaskan contohnya apa? Apabila ada penjual ya si A, kemudian pembeli si B, dan pembeli ketiga adalah si C. Si A dan si B sedang bertransaksi jual beli. Ya, penjual menjual baju dengan harga 100.000. Kemudian sedang tawar menawar, kata si B, ya, okelah,
saya siap bayar 100.000. Tiba-tiba datang si C menawar harga dengan harga yang lebih tinggi. Dia bilang, saya bayar berapa? 120.000 misalkan, atau 150.000. Tujuannya adalah supaya memudaratkan si pembeli pertama. Ya. Sehingga berpikiran bahwa si pembeli pertama, si fulan saja berani bayar 120.000, berarti di barang bagus. Ya. Atau memang ada kerjasama antara penjual dengan si C tadi. Tujuannya adalah untuk menaikkan harga supaya si pembeli itu mau membeli harga yang lebih tinggi. Itu bai'ul munajashah yang kemarin sudah kita jelaskan. Namun di sini apabila jual beli munajashah ini dilakukan oleh satu pihak, boleh atau tidak? Apa maksudnya? Di mana penjual menaikkan harga, ya, memang dia ingin menaikkan harga tersebut karena merasa dia perlu menaikkan harga tersebut. Misal, ya, si penjual selama ini menjual bajunya di harga 100.000. Ya, selama 1 bulan dia jual harga 100.000, tapi ternyata penjualan apa? Sepi. Kemudian dia naikkan harga, tujuannya bukan untuk memudaratkan calon pembeli, tetapi memang dia butuh untuk dia naikkan harganya. Kemudian ada pembeli, dia naikkan jadi 150.000. Ya. Kemudian ternyata setelah dilakukan transaksi tawar menawar, ternyata yang calon pembeli pun tidak mau membeli harga 150.000. Maka hal ini dibolehkan. Kenapa? Karena ini tidak memudaratkan siapa? Pembeli. Karena memang dia butuh untuk menaikkan apa? Harga. Ya, karena ini dalam rangka menaikkan harga karena memang dia butuh untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, pelajaran penting yang juga bisa kita ambil dari hadis ke-35, an-nahyu anit tabaghud. Larangan kita saling membenci. Ya. Di dalam hadis ini kita dilarang untuk saling membenci. Kata Nabi SAW, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Berarti, ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau kita dilarang untuk saling membenci, berarti kita disuruh saling mencintai. Ya. Di hadis ini kita dikatakan wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Berarti lawan dari membenci harus saling mencintai. Makanya di dalam hadis ini memberikan 2 pelajaran penting kepada kita. Yang pertama adalah an-nahyu anit tabaghud wa huwa mantuquha. Secara tekstual hadis ini menjelaskan kepada kita larangan untuk apa? Saling membenci. Tetapi secara kontekstual, secara pemahaman sebaliknya, berarti kita diperintahkan untuk saling mencintai di antara kita. Kemudian kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah kita bisa mengontrol kebencian kita? Artinya, kan membenci itu satu sifat yang kadang muncul pada diri kita. Sadar atau tidak, setiap kita pasti apa? Ada rasa kebencian. Apakah kepada pasangan kita, kepada anak kita, keluarga kita, atau saudara muslim kita. Lalu bagaimana cara kita bisa mengontrol kebencian diri kita terhadap orang lain? Maka jawabannya adalah al-baghdha'u wal mahabbah laisat bi ikhtiyaril insan. Ya. Para ulama mengatakan bahwa benci dan cinta itu terjadi bukan pilihan dan kehendak. Terjadi bukan karena pilihan dan kehendak. Artinya apa? Bahwa sulit kita mendefinisikan benci dan cinta. Betul atau tidak? Makanya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ya, ini bagi bapak-bapak, ya, yang tidak melakukan ini, ya, berarti belum bisa memahaminya. Kata para ulama, ketika para ulama menjelaskan tentang seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu, itu diperintahkan untuk adil, betul atau tidak? Nah, tetapi tidak diperintahkan untuk adil dalam masalah cinta. Ya. Jadi bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu, diperintahkan oleh Allah untuk adil. Bahkan Allah mengancam melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi para lelaki yang memiliki istri lebih dari satu kemudian tidak adil, akan nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan apa?
badannya miring. Ini ancaman dari Nabi. Bagi mereka yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus berlaku adil. Tetapi tidak diperintahkan untuk adil dalam masalah cinta. Kenapa? Karena pasti ada keterpihakan lebih kepada salah satu daripada kedua atau ketiga atau keempatnya. Pasti ada perasaan yang lebih. Karena memang masalah cinta ini tidak bisa diperlakukan harus adil. Si A punya istri 3, ketiga-tiganya harus adil dalam masalah cinta, nggak bisa. Ya, ini ilmu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu langsung jangan belakang, Wah Ustaz bahas poligami. Ya. Ini contoh, memang dijelaskan oleh para ulama. Ya, bagi bapak-bapak yang punya istri lebih dari satu, itu tidak diperintahkan untuk adil dalam masalah cinta. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa seseorang itu, ya, bisa berlaku adil dalam masalah cinta. Begitu juga kebencian. Ya, begitu juga apa? Kebencian. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, dijelaskan di sini al-mahabbah laha asbab wal baghdha'u laha asbab. Cinta itu memiliki sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa cinta. Begitu juga kebencian, ada sebab-sebab kalau kita lakukan menambah kebencian kita. Oleh karena itu, cara supaya menghilangkan bagaimana hilang kebencian yang ada pada diri kita, para ulama menjelaskan, maka jauhi segala sebab-sebab yang dapat membuat kita benci kepada orang lain. Sebagaimana kalau kita ingin mencintai seseorang, cari sebab-sebab yang dapat mendatangkan rasa cinta kita tumbuh pada diri kita, dan menjauhi segala sebab yang dapat menjadikan kita benci kepada orang lain. Nah, luar biasanya di sini tentang masalah pasangan hidup, tentang masalah suami istri. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan satu konsep yang sangat luar biasa. Sebagaimana pernah kita sampaikan di majelis ini, bahwa dalam sebuah pernikahan tidak mungkin tidak terjadi yang namanya apa? Permasalahan, itu mustahil. Karena memang orang-orang yang bahagia dalam pernikahan bukan mereka yang hidupnya tanpa masalah, tetapi bagaimana pasangan tersebut bisa meminimalisir masalah. Dan sudah kita pernah jelaskan di majelis ini contoh-contoh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya pun pernah ada percekcokan, ya, ada permasalahan, sebagaimana terjadi pada Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah istrinya. Namun yang terbaik adalah bagaimana kita meminimalisir masalah. Nah, terkait dengan masalah kebencian dan cinta ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Maka sebelum kita menerapkan hal ini kepada saudara muslim kita yang lain, paling tidak kita terapkan untuk tidak membenci kepada orang yang paling terdekat dengan kita. Siapa? Pasangan kita. Ya. Maka bagaimana cara, kalau kita ditanya bagaimana cara untuk menghilangkan kebencian kita terhadap pasangan kita, maka para ulama mengatakan jauhi sebab-sebab yang dapat menjadikan kita membenci pasangan kita. Salah satunya adalah hadis yang sangat luar biasa. Nabi memberikan sebuah indikator, sebuah standar supaya kita tidak saling membenci. Kenapa? Karena saling membenci inilah yang menjadi akar permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ketika seorang suami mengetahui ada keburukan pada istrinya, dan keburukan itu selalu dia bahas dan selalu dia permasalahkan, maka selama itu kebencian akan selalu ada pada diri suami kepada istri, dan sebaliknya. Ketika seorang istri selalu mempermasalahkan kesalahan, kekurangan seorang suami, dan itu selalu mereka bahas, maka selama itu kebencian akan selalu ada. Maka para ulama mengatakan caranya jauhi segala sebab-sebab yang dapat memunculkan kebencian di antara pasangan. Dan salah satunya hadis yang sangat agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu solusi dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci seorang istri. Lihat, di sini Nabi katakan, janganlah seorang suami membenci seorang istri. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia membenci, ada perangai, ada sifat, ada akhlak yang dia tidak sukai pada istrinya,
maka dia harus ridho dengan akhlak yang lain. Maksudnya apa? Kalau dia membenci sesuatu kekurangan pada istrinya satu, maka yang harus dia ingat ada 1000 kebaikan yang pernah diberikan oleh istrinya. Kalau yang selalu kita permasalahkan adalah kekurangan istri kita, dan kita melupakan 1000 kebaikan, 1000 akhlak baik yang ada pada istri kita, selama itu pasti percekcokan akan selalu terjadi. Maka Nabi ngasih solusi. Apa kata Nabi? Janganlah seorang suami membenci seorang istri. Apabila dia tidak suka pada satu perangai seorang istri, maka dia harus ridho dengan 1000 akhlak istri yang baik yang lainnya. Dan ini solusi dari Nabi supaya tidak terjadi percekcokan, permasalahan dalam rumah tangga. Artinya apa? Jangan pernah membesarkan satu masalah, satu kekurangan yang ada pada pasangan kita. Tetapi ingat bahwa di sana ada 1000 kebaikan, ada 1000 bahkan jutaan kebaikan yang ada pada istri kita. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, kalau kehidupan rumah tangga ingin langgeng, maka jangan mempermasalahkan satu kesalahan, satu kekurangan pasangan kita. Tapi ingat apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah mereka berikan kepada kita. Ini konsep yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang pasti Pak, dalam kehidupan rumah tangga ada saja kita dapati mungkin akhlaknya, perangainya, sifatnya yang tidak kita sukai. Betul atau tidak? Tapi yang tidak kita sukai, jangan itu yang selalu kita besarkan. Tapi kita ingat bahwa istri kita melahirkan anak-anak kita. Selama ini dia yang melayani kita. Selama ini dia yang mendampingi hidup kita. Selama ini dia yang berkorban mungkin untuk kehidupannya, ya demi kita. Itu yang kita ingat. Kalau itu yang kita ingat, maka akan meminimalisir permasalahan. Tapi satu kesalahan istri, kemudian itu yang selalu kita bahas, itu yang selalu kita besar-besarkan, maka selama itu tidak akan pernah selesai permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini yang menasihati siapa? Nabi. Tentu saya bukan mengatakan seperti ini berarti saya yang lebih baik dalam masalah urusan rumah tangga, enggak. Tapi saya menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan untuk kita. Ya tentu di sini bapak-bapak mungkin lebih lama kehidupan rumah tangganya dibandingkan saya. Tetapi di sini Nabi memberikan solusi untuk kita. Para suami, kalau kita nggak suka akhlak istri 1, 2, 3, maka ingat apa? 1000 atau bahkan jutaan kebaikan yang pernah beliau berikan kepada kita. Maka selesai sudah permasalahan. Ya, makanya ada pepatah bijak yang mengatakan, di saat seorang suami memutuskan ingin untuk bercerai dengan istrinya, maka ingat pertama kali ketika dia datang melamar kepada istrinya. Bapak-bapak sekalian, ketika ada seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka ingat perjuangan dia dulu ketika dia ingin mendapatkan istrinya. Bukankah ketika kita datang dulu ke rumah calon mertua kita, karena kita tahu ada 1000 kebaikan, ada 1000 kelebihan yang ada pada calon istri kita, makanya kita datang kepada mereka. Namun kenapa hanya kita dapatkan 1, 2 keburukan perangai pada istri kita, kemudian itu yang jadikan permasalahan sehingga kita harus memutuskan tali pernikahan di antara kita. Tentu sekali lagi ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Pun ini nasihat untuk para istri. Sebagaimana saya sampaikan bahwa terkadang yang sering mempermasalahkan kekurangan suami siapa? Istri. 1000 kebaikan suami akan dilupakan hanya karena satu kesalahan suami. Betul atau tidak? Ini sama-sama kita saling menasihati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian sedekah, perbanyaklah oleh kalian istighfar, karena sesungguhnya aku melihat bahwa penduduk api neraka paling banyak wanita. Maka seorang wanita berkata, faqalat imra'atan minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah. Mendengar hadis tersebut, protes. Seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, kenapa para wanita yang harus paling banyak masuk ke dalam api neraka? Apa kata Nabi? Ya, tukthirna al-la'an wa takfurnal ashir. Karena penyebab banyak wanita masuk ke dalam api neraka, wanita banyak mengutuk, banyak melaknat, banyak mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh suami. Artinya apa? Ini pelajaran untuk para suami dan para istri. Kalau kita ingin hidup langgeng, maka jangan saling membenci hanya karena satu kekurangan pasangan kita.
Kalau yang selalu kita besar-besarkan adalah kesalahan, kekurangan salah satu pasangan kita, selama itu kita nggak akan pernah hidup bahagia. Maka konsepnya adalah setiap kita membenci akhlak, perangai, sesuatu yang tidak kita sukai pada pasangan kita, ingat kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh pasangan kita, baik istri ataupun suami. Ini konsep hidup yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelajaran untuk saya dan kita semua, karena bagaimanapun juga setiap kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya apa? Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Maka Nabi memberikan solusi yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita mulai membenci, gak suka, ada kekurangan pada pasangan kita, maka itu lupakan, ingat kelebihan-kelebihan akhlak-akhlak baik yang selama ini ada pasangan kita. Selama itu kita lakukan, insya Allah kita akan saling mencintai. Ini konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beliau mengatakan bahwa untuk menumbuhkan atau menghilangkan kebencian pada diri kita, maka jauhi segala sebab-sebab yang dapat menjadikan kita benci. Salah satunya adalah selalu mengingat kekurangan pasangan kita. Selama kita selalu ingat kekurangan pasangan kita, sudah, selama itu kita nggak akan pernah hidup bahagia. Mudah-mudahan konsep dan hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita berumah tangga, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kehidupan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada hadis ini tentang larangan an-nahyu anit tadabur, larangan tentang saling membelakangi, sawaun bil ajsam ambil qulub. Apakah membelakangi tersebut dengan fisik atau dengan hati? Bahwa dilarang seorang muslim ketika bertemu kemudian saling apa? Memalingkan wajah atau bahkan saling membelakangi. Karena apa? Ada kebencian di antara mereka. Sebagaimana kita jelaskan di pembahasan di pekan yang sebelumnya, bahwa di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya persaudaraan di antara kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang di hadis ini segala sebab-sebab yang dapat menjadikan terjadinya permusuhan di antara saudara muslim. Dari mulai jual beli saling menipu, kan itu akan menjadi apa? Perpecahan, permusuhan. Jangan saling hasad, gitu kan? Jangan saling membenci, karena ini semua sebab-sebab yang dapat menjadikan kita berpecah belah. Salah satunya adalah saling membelakangi. Karena orang kalau saling membenci nggak mau saling berhadapan. Bahkan betapa banyak orang ketika tidak suka kepada saudara muslimnya, lagi sholat pun nggak mau satu shaf yang sama. Bahkan nggak mau berdampingan dalam satu shaf yang sama. Nah, ini kan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk dilarang di sini adalah saling membelakangi dari sisi hati. Artinya apa? Sebagaimana kemarin kita jelaskan, di antara ciri orang yang saling membenci adalah mereka tidak mau satu pendapat. Padahal sudah jelas nih pendapat si A benar, tapi karena dia benci, dia berusaha supaya pendapat si A itu berselisih dengan pendapatnya. Kenapa? Karena dia nggak suka sama saudara muslimnya. Padahal mungkin yang dikatakan saudara muslimnya benar, tapi karena ada kebencian di dalam hatinya, akhirnya berusaha bagaimana pendapatnya berseberangan terus dengan saudara muslimnya. Ini tanda bahwa ada kebencian di dalam hati kita. Maka cara menghilangkannya adalah tadi yang dijelaskan oleh para ulama, jauhi segala sebab-sebab yang dapat memunculkan kebencian pada diri kita. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tahrimu bai'ir rajul ala bai'i akhi. Larangan seseorang berjual beli di atas jual beli saudaranya. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan juga. Contohnya apa? Si A sedang bertransaksi jual beli barang dengan si B. Kemudian datang si C, penjual juga, menawarkan dengan harga yang lebih murah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini dapat memunculkan permusuhan di antara sesama pedagang. Si A bilang, nih Pak, saya jual baju 100.000. Sedang transaksi, kemudian datang si B bilang, Pak, baju kayak gitu sama, ada di saya juga. Di saya lebih murah, harganya berapa? 80.000. Ya siapa yang nggak mau berpaling kepada harga yang lebih murah? Akhirnya muncullah kebencian antara penjual si A dengan si C. Nah, yang dijelaskan oleh para ulama, apakah ini harus di majlis khiyar?
ya atau tidak, ya. Maka dalam permasalahan ini ada dua permasalahan atau ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah tahrimul bai' ala bai' akhihi idza kana hunaka khiyar. Yang dilarang di sini adalah ketika memang dalam proses transaksi tadi, ya. Yang dilarang itu ketika si A penjual menawarkan barang kepada si B sedang transaksi dalam masalah khiyar, ya artinya boleh membatalkan atau boleh meneruskan, sedang apa? Tawar-menawar, tiba-tiba datang si C menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini jelas haram. Ya. Atau misal begini, si A anggaplah jual mobil kepada si B. Pak, ini saya jual mobil harga 200 juta. Oke, sudah terjadi transaksi jual beli. Ya, misalkan mobil dengan tahun 2015 misalkan, dengan tipe tertentu. Kemudian oke, deal 200 juta. Kata si penjual gini, pokoknya Pak saya kasih jaminan selama 1 pekan. Ya, kalau Bapak dapati sesuatu yang tidak pas, misalkan apakah tiba-tiba ada mesin yang rusak, atau mungkin Bapak lihat ada aib atau cacat pada mobilnya, balikin lagi mobilnya ke saya. Berarti ini dalam masalah khiyar, masih dalam proses khiyar namanya. Boleh membatalkan, boleh meneruskan. Karena si penjual A bilang, ngasih jaminan, pokoknya Pak bawa dulu ini mobil, kita transaksi ini 200 juta sudah saya pegang, mobil bawa sama Bapak. 1 pekan saya kasih jaminan, selama 1 pekan ini Bapak dapatkan sesuatu yang Bapak tidak suka, balikin lagi, nanti uangnya saya kembalikan. Paham? Nah, dalam waktu seminggu dibawalah mobil ini ke rumah. Tiba-tiba datang penjual mobil lain, bilang, Pak baru beli mobil nih. Iya. Berapa harganya? 200 juta. Ah, mahalan Pak. Di saya ada mobil sama tipenya, lebih bagus, saya jual 180 juta. Kira-kira si pembeli tadi akan berpaling nggak? Berpaling, lumayan 20 juta kan? Kemudian akhirnya dia telepon si penjual. Yang pertama, Pak, ini kayaknya apa? Ada cacat nih di mobilnya, saya mau balikin aja. Padahal dia karena tertarik dengan penjualan si C. Ini terlarang. Kenapa? Karena ini dalam masa khiyar. Beda kalau begini, si A bilang ke si B, pokoknya sudah deal 200 juta ya sudah bawa. Dia nggak kasih jaminan setelah dibawa ini boleh dikembalikan. Kemudian datang si C menawarkan, ini nggak masalah. Karena bukan dalam khiyar. Bisa dipahami? Kenapa yang pertama itu dilarang? Karena paling tidak ada 3 mudarat yang akan didapatkan. Yang pertama adalah bahwa pasti akan terjadi yang namanya hasad, kedengkian, kecemburuan dari penjual, sesama penjual. Ketika tadi si C menawarkan dengan harga yang lebih murah, pasti yang marah siapa? Si A. Saya ngasih harga 200 juta, tiba-tiba dinawarin 180 juta. Akhirnya apa? Yang awalnya mau deal dengan si A, akhirnya dealnya dengan si C. Akhirnya terjadi apa? Hasad antara si A dengan si C. Ini kan terjadi apa? Permusuhan jadinya. Ini mudarat yang pertama. Mudarat yang kedua adalah si pembeli pasti ada rasa apa? Nyesel. Bener nggak? Kalaupun dia nggak batalin jual belinya, ketika tadi dia beli 200 juta, datang si B bilang, Pak, Bapak beli berapa 200 juta? Ah, di saya ada, kualitas sama, mereknya sama, tahunnya sama, cuma 180 juta. Akhirnya apa? Nyesel. Kenapa saya beli kepada si A? Betul atau tidak, Pak? Jengkel akhirnya. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, sekecil apapun kita tidak boleh memusuhi saudara muslim kita. Maka selalu saya sampaikan, segala bentuk transaksi jual beli yang di situ ada mudarat antara kedua belah pihak pasti dilarang dalam syariat kita. Silahkan bapak-bapak pelajari bab masalah muamalah jual beli. Hampir semua jual beli yang terlarang itu karena sebabnya bahwa salah satu pihak termudaratkan, ya, atau melalaikan sesuatu dari yang selalu seharusnya dia lakukan. Itu pasti sebabnya tidak lepas daripada 2 sebab tadi. Ya. Akhirnya apa? Yang memang beli apa? Nyesel dia. Saya coba beli kepada si C. Cuman udah terlanjur. Kalaupun dia tidak membatalkan transaksi jual belinya. Mudarat yang ketiga, ya. Maka di sini akan ada kebohongan. Tadi si pembeli tertarik dong dengan 180 juta. Kemudian sudah dapatkan mobil. Mobil nggak ada cacat padahal. Mobil nggak ada kekurangan. Akhirnya apa? Bohong. Dia bilang ke si A, udahlah
kayaknya saya nggak jadi Pak. Selama sepekan ini saya lihat ini dan itu. Dia sebutkan aib-aib yang bisa jadi bohong. Saya balikin lagi 200 juta dibalikin. Akhirnya dia beli yang 180. Paham? Lihat bagaimana Islam mengajarkan apa? Supaya tidak ada yang masalah dirugikan dalam masalah jual beli. Jadi segala sesuatu sebab, suatu perkara yang dapat menimbulkan kebencian di antara kita, maka Islam datang untuk melarangnya. Kenapa? Karena sejatinya al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara dengan muslim yang lainnya. Kemudian di antara pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari perkara ini, wujubul ukhuwah al-imaniyah. Wajibnya kita mempererat ukhuwah imaniyah di antara kita. Makanya Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam sangat mengedepankan yang namanya persatuan umat, persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan di antara kita bercerai-berai. Maka selalu saya sampaikan dan saya selalu ulang-ulang ketika berbicara tentang masalah persaudaraan. Sangat tidak masuk akal ketika ada orang-orang yang menghalalkan darah saudara muslimnya, mengambil harta saudara muslimnya, padahal kita diperintahkan untuk saling mencintai di antara kita. Bahkan terkadang bapak-bapak sekalian, ukhuwah imaniyah ini lebih besar dan lebih erat daripada ukhuwah persaudaraan satu darah. Betul atau tidak? Terkadang kita dapatkan, Masya Allah, ada seseorang kepada saudara muslimnya itu sangat mencintai, lebih daripada kecintaan dia kepada saudara-saudaranya. Ya, ini yang diperintahkan di dalam Islam. Kita saling menolong, saling cinta mencintai di antara kita dan menghilangkan kebencian di antara kita. Kemudian dijelaskan juga di sini, ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta persaudaraan di antara kita. Salah satunya adalah dengan saling memberikan hadiah. Ya, Islam membolehkan salah seorang di antara kita saling memberikan hadiah di antara yang lain. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling ngasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Ya, sering bersilaturahmi, datang ke rumah bawa sesuatu yang kita bawa, itu akan mempererat persaudaraan. Ya, terutama ketika saudara muslim kita dalam kena musibah. Sekecil apapun kontribusi kita itu akan menjadikan persaudaraan kita semakin kuat. Coba Pak, kalau kita sedang sakit, kita butuh bantuan, tiba-tiba datang saudara muslim kita. Mungkin sederhana, dia cuma mungkin bawa buah beberapa kilo. Dia kasih ke rumah, dia kunjungi, itu Masya Allah mempererat persaudaraan kita. Ya, maka Nabi mengatakan tahabu. Ya, saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Kemudian di antara cara menumbuhkan rasa cinta di antara kita adalah al-ijtima'u 'alal ibadat. Berkumpul dalam rangka ibadah. Makanya kita lihat di dalam Islam ada perkumpulan yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Tujuannya supaya tercipta hubungan yang erat di antara kita. Bayangkan, bukankah kita para lelaki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di mana? Di masjid. Tujuannya adalah untuk mempererat. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika tidak sholat berjamaah ketahuan. Kenapa? Bisa jadi mungkin dia nggak sholat berjamaah sedang sakit atau ada musibah, sehingga itu memunculkan rasa cinta. Kemana si fulan? Biasanya dia sholat sama kita, kok sekarang nggak ada? Ya, kemudian ada yang namanya sholat Jumat, kemudian ada sholat Idul Adha, Idul Fitr. Semuanya itu dalam rangka untuk menyatukan umat dan termasuk duduk di majelis ilmu. Ya, saya selalu sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, di antara hikmah, pelajaran dan manfaat dari kita sering datang di majelis ilmu itu akan memunculkan hubungan kekeluargaan di antara kita yang erat. Kan sekarang biasa yang hadir kajian kemudian hari ini nggak lihat kemana si fulan, jangan-jangan sakit. Dan saya selalu sampaikan Pak, di antara manfaatnya adalah bahwa orang yang selalu sholat berjamaah dan selalu mengikuti kajian, di mana di saat dia meninggal ada banyak orang yang peduli. Betul atau tidak? Kan dengan ini bapak-bapak saling mengenal. Qadarullah Allah cabut nyawa kita, pasti dicari kemana? Oh, meninggal, orang akan datang. Karena dulu kita pernah satu majelis bersama. Dulu kita sering sholat berjamaah bersama. Kita sering duduk di majelis ilmu bersama. Si fulan meninggal, akhirnya dikenal sama orang, kemudian banyak orang yang menyolatkan, banyak orang yang menguruskannya. Betul atau tidak? Saya sangat miris bapak-bapak sekalian. Ketika saya kira dulu hanya sekedar mungkin cerita belaka,
Tapi pernah satu hari datang seorang jamaah datang kepada saya, Ustaz, ya, kemarin tetangga kami meninggal Ustaz. Antum bayangin Ustaz, dia baru pertama kali datang ke masjid saat dia meninggal Ustaz. Selama ini dia nggak pernah datang ke masjid Ustaz. Baru dia bawa ke masjid pas disolatkan. Sehingga yang menyolatkan sedikit karena nggak kenal Pak. Nggak kenal. Dia bilang Ustaz miris Ustaz. Dia pertama kali datang ke masjid pas dia disolatkan. Beda kalau antum sering datang ke masjid. Antum sering hidup kajian. Ketika antum meninggal orang tahu kenal antum. Walaupun kadang kita sebelumnya nggak kenal, tapi antum sering datang kajian, habis kajian mungkin ketemu, ya. Kemudian tiba-tiba si fulan kemana? Si fulan meninggal. Orang pasti akan tergerak hatinya untuk menyolatkan, mengiringi jenazahnya, menguruskan. Ini bayangkan Pak, sholat jamaah nggak pernah di masjid, sehingga dia katakan orang tersebut, Ustaz, orang tadi selama ini baru pertama kali datang ke masjid, itu pun disolatkan, kan miris bapak-bapak sekalian. Ya, maka selalu saya sampaikan bahwa manfaat antum sering datang ke masjid, sholat berjamaah, duduk bersama kawan-kawan, sama-sama kita belajar. Ini manfaatnya luar biasa. Harapannya paling tidak ketika kita meninggalkan dunia ini, ada orang-orang yang mengurus jenazah kita. Ada orang-orang yang mengkafani jenazah kita. Ya, ada yang menyolatkan, ada yang mengiringi, ada yang menguburkan. Kan itu yang kita harapkan. Ya, kalau antum nggak pernah datang bersosialisasi dengan orang, nggak pernah hadir di kajian ilmu, nggak pernah sholat berjamaah, gimana orang mau kenal kita? Ya, lihat bagaimana dulu Nabi SAW sangat peka dengan kondisi para sahabat. Nabi selalu tahu ketika ada sahabat yang tidak ada di masjid. Kenapa? Karena mereka selalu bertemu. Nah, ini cara-cara menumbuhkan rasa cinta ukhuwah di antara kita adalah senantiasa selalu ikut berkumpul dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu sifatnya bersama. Ya, sholat berjamaah, sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitr, itu kan semuanya dalam rangka menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan ini luar biasa. Islam sudah mengajarkan begitu luar biasa bagaimana menumbuhkan rasa ukhuwah imaniyah di antara kita. Maka bersyukur bapak-bapak sekalian, ketika bapak dan ibu sekalian Allah mudahkan untuk bisa hadir kajian ilmu, bisa salat berjamaah, rajin datang ke masjid, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa dirasakan oleh banyak di antara kaum muslimin. Ada sebagian orang terlalu kaku dalam bermuamalah, sehingga merasa saya nggak mau banyak duduk dengan orang, ya, sehingga nggak ada jiwa sosialnya, ya, meninggal orang nggak ada yang ngurus. Kenapa? Karena nggak mau bersosialisasi dengan orang lain, ya, nggak pernah kumpul, nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah sholat berjamaah, ya sudah, ya, ketika meninggal akhirnya nggak ada yang mengurus, naudzubillah. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk datang ke masjid, belajar bersama, ibadah bersama. Mudah-mudahan itu semua di dalam rangka menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah annal muslima 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain haram untuk kita tumpahkan darahnya, untuk kita ambil hartanya, dan untuk kita rendahkan kehormatannya. Dan ini sebetulnya pelajaran yang paling penting dari permasalahan hadits ini. Bahwa ketika ada saudara muslim kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka otomatis mereka saudara muslim kita. Haram untuk kita tumpahkan darahnya, haram untuk kita ambil hartanya, dan haram untuk kita rendahkan kehormatannya. Ini pelajaran penting yang harus selalu kita ajarkan kepada generasi kita kaum muslimin. Ya, supaya apa? Sebagaimana kita jelaskan kemarin, tidak ada lagi anak-anak remaja yang tawuran. Kenapa? Karena menganggap darah saudara muslimnya itu sangat rendah. Permasalahan sedikit, bacok, tusuk, bunuh, naudzubillah. Ya, sehingga seakan-akan menumpahkan darah seorang muslim itu sepele. Padahal kita jelaskan 1 tetes darah seorang muslim yang kita tumpahkan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bahkan perkara pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah berkaitan dengan masalah darah. Ini kita ajarkan Pak kepada anak-anak remaja kita, supaya nggak bermudah-mudahan, ya, tawuran, main pukul, main bunuh, naudzubillah. Bahkan Nabi mengatakan apa? La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin bi ghairi haq. Hilangnya dunia beserta isinya itu jauh lebih ringan dibandingnya hilangnya satu nyawa tanpa hak. Dan ini juga untuk mengajarkan kepada generasi kita
bahwa Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya aksi kekerasan, terorisme, bom bunuh diri, dan yang semisalnya. Kenapa? Satu tetes darah saja tidak boleh kita tumpahkan, apalagi kita harus membunuh saudara muslim kita yang lain dengan aksi teror, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ya? Dan juga kita ajarkan kepada generasi kita bahwa ketika ada saudara muslim kita, haram untuk kita ambil hartanya. Sekarang kita hidup di satu zaman di mana pemahaman ini banyak terjadi di tengah-tengah umat. Ketika menganggap bahwa dia bukan golongan kami, boleh diambil hartanya. Ya kan? Ketika dia merasa ini tidak sesuai dengan satu pemikiran dengan kami, akhirnya apa? Boleh direndahkan kehormatannya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Justru Islam mengajarkan bagaimana setiap muslim dengan muslim yang lainnya hidup berdamai. Bahkan jangankan satu muslim dengan muslim yang lainnya, kita dilarang untuk mengganggu orang-orang non-muslim yang mereka hidup di bawah perlindungan negara. Ya. Ini penting selalu untuk kita kedepankan, karena Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Selalu akan saya ulang-ulang perkataan ini supaya apa? Ini juga untuk membantah orang-orang yang menuduh kita, yang kita belajar ilmu agama, yang kita mengajarkan tauhid, yang kita mengajarkan untuk dekat dengan Allah, dianggap kita orang-orang yang keras. Kita nggak pernah mengajarkan kekerasan. Kita nggak pernah mengajarkan bagaimana menghalalkan darah seorang muslim. Justru kita harus rangkul mereka. Tidak boleh kita tumpahkan darah mereka. Tidak boleh kita ambil harta mereka. Tidak boleh kita rendahkan kehormatan mereka. Dan ini harus selalu sampaikan. Ya, karena kadang image-nya sekarang selalu justru diserang. Orang-orang yang mungkin berjenggot, orang-orang yang mengajarkan tauhid, ya, seakan-akan keras. Padahal kita di kajian tidak pernah kita yang mengajarkan yang namanya kekerasan. Justru kita mengajar bagaimana apa? Orang-orang saling bersaudara di antara kita. Ini penting, Pak. Dakwah ini harus kita tunjukkan dengan ilmu dan akhlak kita. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dengan cara apapun. Ini penting sekali untuk selalu kita ingatkan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, di antara juga perkara penting, ini juga sangat penting sekali, bahwa di antara bentuk ya kita merendahkan kehormatan saudara muslim kita adalah dengan biasa menggibahi mereka. Ya, ini pelajaran untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa hendaklah setiap kita untuk menjauhi perkara apa? Ghibah. Karena ghibah merupakan perkara, satu dari perkara yang merendahkan kehormatan saudara muslim kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendefinisikan makna ghibah apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan sesuatu dari saudaramu yang dia benci dan saudaramu tidak ada di hadapanmu. Itu ghibah namanya. Kalau ada saudara kita di hadapan kita, maka itu masuknya apa? Menghina. Kalau ada saudara kita kemudian kita membicarakan tentang aibnya yang dia tidak sukai, maka berarti kita menghina. Kalau dia tidak ada di hadapan kita, masuk kepada ghibah. Dan ghibah dosa besar. Nabi SAW menjelaskan di banyak hadisnya tentang larangan untuk berghibah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang-orang yang menggibahi saudara muslimnya seakan-akan kita makan daging bangkai saudara muslim kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Ya. Inna ba'dha dhanni its. Karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka buruk itu bagian daripada dosa. Kemudian Allah mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian mencari keburukan orang lain. Jangan pula menggunjing menggibahi satu dengan yang lainnya. Ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya. Fattaqullah innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ini penting Bapak-bapak sekalian, bahwa di antara bentuk kita merendahkan kehormatan saudara muslim kita adalah dengan menggibahi. Ya, dengan menggibahi. Namun Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menambahkan beberapa poin penting tentang masalah ghibah yang mungkin banyak orang tidak tahu. Ya, bahwa ghibah itu dibolehkan pada 6 perkara. Ini penting. Ya, hukum asalnya ghibah itu apa? Haram. Ini harus kita garis bawahi. Hukum asal ghibah adalah
Haram, tidak boleh seseorang menggibahi saudara muslimnya. Kalau ada di hadapannya maka berarti dia menghinanya, kalau tidak ada di hadapannya berarti dia sedang menggibahi saudaranya. Namun ada 6 perkara, 6 keadaan yang dibolehkan seseorang menyebutkan aib saudara muslim yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah syair, "Adzammu laisa bighibatin fi sittatin." Mencela bukan gibah pada 6 tempat. Nanti akan kita jelaskan satu persatu insyaallah taala. Mutadhallimin wa mu'arrifin. Yang pertama adalah orang-orang yang dizalimi atau memperkenalkan, wa muhadzirin, dan yang ketiga memperingatkan. Nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya. Wali mudhirin fisqan wa mustaftin waman talabal i'anata fi izalati munkarin. Kemudian orang yang fisiknya terang-terangan, ini yang keempat. Orang yang meminta fatwa, ini yang kelima. Orang yang mencari bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, ini yang keenam. Kita akan perinci satu persatu. Yang pertama, bahwa seseorang boleh menyebutkan aib saudara muslimnya, atau dalam kata lain menggibahi saudara muslimnya, yang pertama dalam rangka mengadukan kezaliman orang lain. Ya, kepada orang yang berwenang. Misal, Bapak hidup di satu lingkungan, punya tetangga suka mendolimi. Apakah mendolimi dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya. Kemudian Bapak lapor ke RT atau ke RW bilang, "Pak, tetangga saya si fulan akhlaknya nggak terpuji. Suka misalkan ya tiba-tiba nyalain radio dengan volume yang tinggi di tengah malam misalkan. Ya, atau dia suka buang sampah ke rumah saya misalkan. Atau kedoliman-kedoliman yang lain yang menunjukkan aib saudara muslimnya. Tapi dalam rangka melaporkan kedoliman yang dia lakukan kepada kita. Ini dibolehkan. Paham? Kan kita menjelaskan aib saudara kita, betul atau tidak? Kita punya tetangga, kita bilang ke Pak RT, ke Pak RW, "Pak, tolong dibantulah. Ini tetangga saya Masya Allah nih. Ya, dolimin saya terus tiap hari. Kenapa? Ya, dia punya ayam, ayamnya tiap hari dimasukkan ke rumah saya. Akhirnya apa? BAB-nya di rumah saya misalkan. Atau buang sampah ke depan rumah saya. Kan betul atau tidak? Ada orang-orang yang seperti ini. Atau saya tidak bisa tidur tengah malam. Kenapa? Karena setiap jam 12 malam dia nyalakan radio besar-besar. Misal. Ini kan kita menyebutkan aib saudara muslim kita. Atau misalkan kita bilang, Masya Allah Pak, ini tetangga saya ya selalu menggunjing saya. Selalu nyari masalah sama saya. Supaya ribut terus setiap hari misalkan. Kita sebutkan aib-aib dia. Ini boleh atau tidak? Boleh. Karena dalam rangka apa? Melaporkan kezaliman orang lain kepada kita. Ini tidak termasuk ghibah. Bisa dipahami? Nah. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka meminta tolong agar dihilangkan dari sesuatu perbuatan yang mungkar. Ya. Dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali kepada jalan yang benar. Misal, antum punya kawan. Kawan antum ini nggak bisa jaga mulut. Artinya apa? Kalau ngomong itu pedes, suka menyakiti hati orang lain. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, ada seorang wanita pada zaman Nabi SAW yang rajin sholat malamnya, yang rajin sodakohnya, yang rajin ibadahnya. Tetapi kata Nabi, hiya finnar. Kenapa? Karena banyak hati-hati yang terlukai karena lisannya. Kan ada orang yang seperti ini. Nah, misalkan antum tahu ada teman antum ini mulutnya Masya Allah gak bisa dijaga, banyak orang-orang yang tersakiti dengan lisannya. Kemudian antum ingin menghilangkan kemungkaran yang ada pada dirinya. Antum datang ke seorang ustadz, antum datang ke seseorang yang antum rasa bisa menasihati orang tersebut. Ya, kalau satu kan yang tadi apa? Mendolimi kan? Beda ya, yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama memang dia sering mendolimi, akhirnya antum melamporkan kedoliman. Yang kedua antum ingin menghilangkan apa? Kemungkaran pada saudara antum. Antum sayang, ini saudara saya, ini teman saya. Saya nggak mau dia ini masuk neraka karena lisannya apa? Gak bisa dia jaga. Akhirnya antum datang ke seorang ustadz, ana minta bantuan antum. Ana punya teman si fulan. Ya, antum sebutkan aibnya kan? Dia mulutnya gak bisa jaga ustadz. Banyak orang-orang yang terlukai hatinya. Ana gak mau ustadz, khawatir dia meninggal. Kemudian banyak orang-orang yang terdolimi nanti dia masuk neraka. Tolong bantu ustadz, antum nasihati si fulan. Boleh atau tidak? Boleh. Ini kita sebutkan aibnya. Dalam rangka untuk apa? Menghilangkan kemungkaran yang ada pada saudara muslim kita. Atau antum ceritakan, ustadz, ya anak pengen curhat ke antum. Kenapa anak punya teman begini-begini. Anak sayang ustadz sama dia.
Ana nggak mau dia masuk neraka Ustaz. Tolong nasihati dia. Antum sebutkan aib-aibnya. Boleh atau tidak? Boleh. Jelas ya? Nah. Kemudian yang ketiga adalah seseorang dalam rangka meminta fatwa. Ya. Meminta fatwa kepada seorang ulama. Maka ini boleh seseorang apa? Untuk menyebutkan aib-aib orang yang memang ada hubungannya dengan fatwa dia. Misalkan dia datang ke seorang Ustadz, ana minta fatwa. Ada permasalahan seperti ini. Misalkan masalah jual beli. Ustadz, ana jual beli dengan si fulan. Ternyata si fulan menipu ana Ustadz. Ya. Jual belinya seperti ini. Antum sebutkan aib-aib ya rekan antum ini yang telah menipu antum dalam jual beli. Kemudian antum sebutkan aib dia kan? Dalam meminta fatwa apakah ana misalkan boleh mengadukan ini ke pengadilan atau bagaimana dia minta fatwa, minta saran. Maka boleh ini untuk dilakukan menyebutkan aib-aib saudaranya. Jelas? Jadi dalam meminta apa? Fatwa. Kemudian yang keempat adalah mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Ya. Misal, ya. Ada seseorang tokoh misalkan masyarakat di tempat antum yang dia ini perangainya buruk. Anggaplah misalkan suka ngajak orang kemaksiatan, ngajak orang lain untuk melakukan keburukan. Maka boleh kita untuk memperingati paling tidak keluarga kita, kemudian kita bilang ke istri dan anak-anak kita, ya, pokoknya kalau si fulan itu ngomong gak usah didengerin. Kenapa? Karena si fulan ini suka ngajak kepada kemaksiatan A, B, dan C. Kita sebutkan aib-aibnya. Ini boleh kita sebutkan kepada keluarga kita. Tujuannya supaya apa? Menyelamatkan keluarga kita atau menyelamatkan orang lain dengan mengatakan jangan ikuti si fulan. Atau kita misalkan punya anak, kita tahu anak kita ini kalau main sama si fulan akhlaknya jadi buruk. Karena memang nakal misalkan, adabnya nggak baik, kemudian ke anak kita, nah kamu jangan main sama si fulan. Si fulan ini A, B, dan C. Kita sebutkan aib-aibnya. Tujuannya supaya anak kita selamat. Ini boleh untuk kita sampaikan. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, membicarakan orang lain secara terang-terangan yang berbuat maksiat atau berbuat sesuatu yang kategorinya adalah membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Ya. Ini boleh kita bicarakan aibnya. Misal, kita lihat ada seseorang ya yang memang terang-terangan melakukan kemaksiatan atau mengajak orang untuk berbuat bid'ah misalkan. Ya. Maka kita memperingati orang-orang sekitar kita dengan mengatakan jangan ikuti si fulan. Karena si fulan selalu mengajak kepada amalan-amalan yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Boleh kita sebutkan. Ya, ini boleh untuk kita sebutkan. Kemudian yang keenam, ya, adalah menyebut orang lain dengan sebutan yang dia ma'ruf walaupun mungkin itu sesuatu yang buruk. Misal, ya, ada seseorang yang memang terkenal biasa disebut apa? Si pincang misalkan. Tapi memang orangnya ridho dan memang itu terkenal ma'ruf di tengah-tengah orang. Ini masih boleh kita ucapkan. Misalkan si Ali yang pincang misalkan. Dan itu memang dia nggak masalah dipermasalahkan dengan perkataan itu. Ya, dan memang dia ya ridho aja dan memang dia terkenal dengan perkataan itu, maka itu masih dibolehkan. Namun kalau dia tidak ridho, ini tidak boleh kita ucapkan. Ya, atau juga di antara hal yang dibolehkan adalah ketika seseorang, ya ini masuk kepada perkara yang sebelumnya dalam masalah pernikahan. Misalkan ada seorang ibu datang kepada keluarga yang lain. Dia mengatakan, "Bu, anak saya perempuan dilamar sama seorang laki-laki." Ya, ternyata ini misalkan si ibu ini adalah bibinya. Kemudian dia nanya, "Bu, gimana menurut pandangan ibu tentang laki-laki ini? Karena dia datang ke rumah saya mau ngelamar anak saya." Maka si bibi tadi boleh membicarakan aib si laki-laki tersebut kalau memang ada aib-aib yang itu dapat membahayakan pernikahan kalau dia jadi menikah. Disebutkan misalkan, "Oh iya, jangan Bu nikah sama si fulan. Kenapa? Si fulan ini akhlaknya buruk misalkan. A, B, dan C." Boleh disampaikan? Boleh. Dalam rangka menyelamatkan supaya pernikahannya tidak rusak. Paham? Ini diantara hal-hal yang dibolehkan untuk kita menyebutkan aib saudara muslim kita. Lagi-lagi itu semua kita boleh sebutkan karena ada maslahat di sana. Ya, ada maslahat di sana. Boleh ini kita sebutkan dan ini tidak termasuk ghibah, tidak termasuk ghibah. Bisa difahami? Baik. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ya. Di antara juga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah
larangan seseorang untuk mendolimi saudara muslim yang lainnya yang sudah kita bahas di awal-awal ketika kita membahas di sini. Ya, tentang orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, yaitu mereka yang datang kepada Allah membawa banyak pahala, kemudian ada orang-orang yang pernah mereka zalimi. Ini tidak akan saya bahas kembali. Kemudian yang berikutnya di antara perkara penting yang harus juga menjadi pelajaran bagi kita adalah wujubu nusratil muslim. Wajibnya kita menolong saudara muslim kita, baik yang mendolimi atau yang terdolimi. Ini penting bapak-bapak sekalian. Ya, sebagai seorang muslim yang baik, ketika kita melihat ada saudara muslim kita yang mendolimi dan didolimi, dua-duanya harus kita tolong. Makanya Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudara engkau yang berbuat dolim dan yang didolimi. Mendengar hadis ini, para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, kalau yang didolimi jelas pasti kita tolong. Betul atau tidak? Lalu bagaimana cara kami menolong orang yang berbuat dolim? Ya, maka Nabi mengatakan, tamna'ahu minadh-dhulmi fadzalika nasruka iyyah. Caranya engkau tahan agar saudaramu tidak mendolimi orang lain. Itu bentuk kita menolong dirinya untuk tidak berbuat zalim. Jadi yang kita nasihati bukan yang kita tolong bukan saja yang dizalimi, tapi orang yang menzalimi pun harus kita tolong. Dan itulah bagian daripada usaha kita untuk menolong saudara muslim kita. Salah satunya kita tadi sampaikan, kita laporkan, Ustadz, saya punya saudara begini-begini, tolong dinasihati. Ya, Ustadz, saya khawatir saudara muslim saya ini, saya cinta sama dia, saya nggak mau dia masuk neraka, maka tolong Ustadz dinasihati dia supaya dia jaga lisannya. Ini bagian daripada kita menolong saudara muslim kita. Kemudian diantara juga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perkara ini, sebenarnya masih banyak sekali. Ya, diantaranya adalah tahrim ihtiqaril muslim. Ya, mahma balagha fil faqri wa fil jahli. Ini penting juga. Larangan seseorang untuk merendahkan seorang muslim, terutama muslim yang secara finansial itu miskin, atau mereka orang yang jahil. Nabi SAW melarang kita untuk merendahkan mereka. Bapak-bapak sekalian, terkadang ada seorang yang sukanya merendahkan orang lain dari sisi apa? Status sosial. Ya, ketika melihat orang lain yang secara finansial di bawah kita, kemudian dia rendahkan. Padahal Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Ya, innakum satungsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu akan ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kita. Jangan pernah meremehkan orang-orang miskin di antara kita. Bisa jadi selama ini kita hidup berkecukupan karena doa-doa mereka orang-orang lemah di antara kita. Mungkin selama ini kita ngasih ke mereka nggak seberapa, tapi doa mereka mustajab menembus langit sana. Ada orang-orang yang ketika dia berdoa langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah selama ini ngasih orang-orang yang membutuhkan. Ternyata orang yang membutuhkan tadi merasa bahagia karena kita menolong dirinya. Kemudian dia mendoakan kebaikan. Karena doa kebaikan itulah yang menjadikan ternyata selama ini harta kita menjadi berkah. Ya, yang selama ini akhirnya Allah cukupkan kita dari sisi harta. Kenapa? Karena doa-doa orang lemah di antara kita. Bapak-bapak sekalian, jangan pernah remehkan orang-orang miskin di antara kita. Justru bisa jadi selama ini kita hidup berkecukupan karena doa-doa mereka. Maka penting bagi kita cari orang-orang yang memang betul membutuhkan. Lihat bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya ada orang misalkan gak pernah makan, atau makan mungkin sehari hanya 1 kali, kemudian kita bantu mereka untuk bisa makan 3 kali, pasti akan ada rasa apa? Rasa syukur. Paling tidak dia bilang, makasih Pak, mudah-mudahan Allah kasih berkah pada harta Bapak. Ternyata doa mereka diijabahi sama Allah, yang menjadikan harta kita selama ini menjadi berkah. Maka jangan pernah remehkan orang-orang lemah di antara kita. Justru bisa jadi karena orang-orang lemahlah akhirnya apa? Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi selama ini kita dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, dari musibah karena doa-doa orang yang pernah kita berikan, walaupun itu hanya sedikit, tapi mereka berdoa untuk kebaikan kita. Ya, maka Nabi mengingatkan kepada kita untuk tidak merendahkan orang lain. Ya, karena bisa jadi kita ditolong karena mereka. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang patut untuk kita renungi bersama. Apa kata Nabi SAW? Ya, rubba ash'atha agbara madfu'in bil abwabi law aqsama Allah la abarrahu. Berapa banyak orang-orang yang rambutnya acak-acakan, lusuh, berdebu, ya, ditolak
di pintu-pintu karena meminta. Ya, berapa banyak orang yang mungkin pakaiannya lusuh, nggak punya makanan, rumah nggak punya, hidupnya betul-betul sangat miskin. Tapi apa? Lau aqsama 'alallah la abarrah. Tapi sekalinya dia bersumpah atas nama Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang kita anggap ini kayaknya orang miskin, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah, dia berdoa kepada Allah, Allah ijabahi doa-doanya. Artinya apa? Jangan kita menganggap seseorang itu hina dikarenakan status sosialnya. Bisa jadi orang-orang yang kita anggap hina ini justru mereka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukankah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya aku ditampakkan surga dan ternyata penduduk paling banyak di surga adalah apa? Orang-orang miskin. Jangan kita merasa bahwa kita yang selama ini hidup berkecukupan, kita yang merasa lebih mulia daripada mereka. Bisa jadi orang-orang yang hina secara dunia, mereka lah justru yang nanti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam datang untuk menghilangkan yang namanya penyakit rasis. Ya, sebuah pemahaman bahwa ras tertentu memiliki keutamaan dibandingkan ras tertentu. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala ahmar alal aswad wala aswad alal ahmar. Kata Nabi SAW, tidak ada kemuliaan khusus bagi orang Arab dibandingkan non-Arab. Orang-orang yang kulitnya merah, kulitnya putih dibandingkan yang kulitnya hitam. Yang hitam tidak ada kemuliaan di atas yang putih. Illa bittaqwallah, kecuali yang bertakwa kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita untuk mengajarkan pendidikan untuk tidak merendahkan orang lain karena fisik saudara muslim kita. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita hidup di satu zaman di mana kita lihat anak-anak kita suka membuli orang lain. Ya, penyakit yang paling sulit saat ini diobati di antara anak-anak sekolah itu penyakit bully. Ya, betapa banyak anak-anak sekarang bunuh diri karena sering dibully, diejek, dihina oleh temannya. Betul, Pak. Kami yang berkecimpung di dunia pendidikan mendapatkan banyak sekali kasus anak-anak nggak mau sekolah, nggak mau belajar, bahkan kabur dari pesantren gara-gara apa? Sering dibully sama temannya. Dan kadang orang tuanya pun ikut-ikutan. Nah, ini yang jadi penyakit juga. Harusnya kita menjaga anak kita untuk tidak membuli orang lain dan memahamkan kepada anak kita bahwa sejatinya kalau ada orang yang membuli kita, ya nggak usah didengar. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa tidak boleh kita merendahkan orang lain karena fisiknya, karena kulitnya, ya, karena bentuk tubuhnya. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa Islam melarang untuk merendahkan orang lain. Apakah dari sisi status sosial atau karena fisik atau karena apa? Bentuk wajahnya dan lain sebagainya. Lihat bagaimana ini semua kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menghargai orang lain, tidak jadi permusuhan di antara kita. Betapa banyak Pak akhirnya bapaknya berantem sama bapaknya. Sesama orang tua berantem gara-gara anaknya saling membuli. Anak membuli akhirnya bapak yang berantem. Betul atau tidak? Yang satu enggak terima, yang satu enggak terima berantem. Ya, saling hina, saling ejek, bahkan tidak sedikit akhirnya sampai kepada ranah pembunuhan. Kenapa? Karena nggak terima, saling apa? Hina menghina, caci memaki, ejek mengejek. Nah, ini kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Ini penting. Nabi mengatakan takwa ini ada di sini. Ya, Nabi menunjukkan takwa ada di sini supaya semua orang perhatian. Ucapan dibarengi dengan perbuatan biasanya orang apa? Akan lebih fokus. Ya, kalau misalkan kita bilang ya ke anak-anak kita, kamu jaga mulut kamu. Dibanding kalau kita bilang, jaga mulut kamu. Itu anak kita kurang perhatian, tapi kalau kita sampai arahkan tangan kita, nih jaga mulut kamu. Gak boleh ngomong yang kotor. Gitu kan? Makanya Nabi juga mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini 3 kali. Supaya orang fokus kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa takwa itu adanya di hati. Namun satu hal yang harus kita ingat, ketika Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, bukan berarti jadi dalil. Ya, ada orang begini, terutama ibu-ibu, para wanita. Bu, kenapa nggak pakai hijab? Ustaz, yang penting hatinya yang dihijabin, Ustaz. Kan takwa ini di mana? Di hati.
Gimana saya jawabnya kalau begitu? Jawabannya jelas. Kalau hati sudah dihijabi bahasa mereka, maka pasti badannya akan dihijabi. Karena segala sesuatu berawal dari hati. Kalau hatinya baik, maka akan baik seluruh perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kemudian dia bilang, antum jangan lihat maksiat ana. Paling tidak antum lihat hati ana. Ana tuh beriman sama Allah, ana bertakwa. Itu salah. Kalau orang hatinya benar, pasti perbuatannya benar. Jadi nggak ada dalil bahwa mengatakan antum nggak usah lihat, ya, ana nggak pakai hijab, ya, saya nggak sholat. Jangan lihat itu. Yang penting hati sayang. Nabi kan bilang at-taqwa hahuna. Iya, at-taqwa hahuna, tapi segala sesuatu dimulai dari hati. Kalau hati baik, maka seluruh anggota badan menjadi baik. Karena Nabi mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh amalnya. Apabila buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan antum jangan kritisi ana nggak pakai hijab, yang penting hati saya berhijab, berarti justru hatinya sedang tidak berhijab. Ya, hatinya belum bersih. Kenapa? Kalau hatinya bersih, pasti dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan memerintahkan kita untuk berhijab Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang yang belum berhijab kemudian mengatakan yang penting hati saya yang sudah berhijab, ketahuilah berarti hatinya belum bersih, hatinya belum benar, sehingga dia belum tunduk untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita nanti masuk ke pertemuan berikutnya membahas hadis ke-36 insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kehidupan saya yang menyampaikan dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan duduknya kita saat ini di majelis ilmu sebagai bagian daripada ibadah yang agung yang akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah. Nah, nah, bagaimana cara kita membedakan cinta kita terhadap pasangan atau orang lain pada Nabi Muhammad SAW akan cukup dengan kita mengerjakan melalui konsep. Baik, pertanyaan yang sangat baik, ya, tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Berkaitan dengan hadis ini, maka para ulama menjelaskan tentang pentingnya kita mencari kawan-kawan yang baik. Ya, kenapa? Karena seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau yang dicintai adalah orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang berilmu, maka Allah akan kumpulkan kita bersama mereka. Namun sebaliknya, apabila yang kita cintai adalah orang-orang fasik, orang-orang yang selalu bermaksiat, orang-orang yang buruk akhlak perangainya, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka pula. Lalu berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga pembahasan yang cukup panjang sebetulnya. Ya, terkait dengan almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, maka para ulama mengatakan seseorang akan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa kita mencintai Nabi? Ada banyak cara kita mencintai Nabi. Karena mencintai Nabi itu tidak hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Sebagian orang mengatakan saya cinta Nabi, tapi justru orang yang paling menolak sunnah Nabi. Maka orang seperti ini tidak akan dikumpulkan bersama Nabi. Tetapi orang yang berkumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mencintai Nabi, dan itu dibuktikan dengan amal perbuatannya. Dengan cara apa? Satu, banyak sekali sebetulnya, yaitu dengan kita membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kabar yang datang dari Nabi harus kita benarkan. Yang kedua adalah dengan kita mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, hendaklah kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukuplah satu hadis ini untuk memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwa kelak nanti ada orang-orang yang terusir dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Walaupun mereka mengungkapkan saya cinta kepada Nabi. Tetapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti ada beberapa dari umatku yang datang menemuiku ke haudku, ke telagaku. Yang aku mengetahui mereka dan mereka mengetahuiku. Artinya Nabi mengetahui mereka adalah umatnya Nabi dan mereka mengetahui itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengusir mereka. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, kenapa engkau usir mereka? Ya, bukankah mereka adalah umatku? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang engkau perbuat, apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Bahwasanya mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan olehmu. Maka Nabi pun marah. Nabi mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauh kata Nabi, diusir oleh Nabi untuk tidak minum dari telaga Nabi dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melakukan sesuatu setelah meninggalnya Nabi, perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak dianggap mencintai Nabi kalau kita tidak mengikuti ajaran Nabi. Kemudian saya pernah membahas kajian ini ya di beberapa tempat tentang bagaimana agar kita bisa murafaqatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil jannah. Bagaimana cara kita agar kita bisa mendampingi Nabi di surga. Artinya kita bisa dikumpulkan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sekali amalan. Salah satunya adalah kita mendidik anak-anak wanita kita. Ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ya yang memiliki 2 anak wanita, kemudian dia sabar, ya, kemudian dia mendidiknya dengan baik, ya, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Ya, salah satunya kita yang punya anak wanita, kemudian kita didik sampai usia dewasa, kita jaga auratnya, kita tidak pernah berikan kepada seseorang yang tidak halal baginya, ya, kita jaga sampai dia dewasa, sampai kita nikahkan dengan orang-orang yang berhak untuk dinikahi, maka nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Dan amalan-amalan yang lain panjang sekali. Ya, intinya adalah seseorang dikatakan mencintai Nabi adalah dengan mengikuti apa? Ajaran Nabi, sunnah Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarang. Baik Ustaz, ini berkaitan dengan kurban. Jika kita mau berkurban seekor kambing, bolehkah kita membeli secara patungan dalam satu rumah antara orang tua dan anak? Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian harus kita pahami bahwa satu ekor kurban itu bisa diniatkan untuk satu keluarga. Ya, bisa untuk satu keluarga. Jadi boleh tidak kita patungan? Kalau patungannya ini bukan dalam rangka saya patungan satu kambing, ya, untuk membeli patungan satu keluarga untuk membeli satu kambing yang memang tujuannya adalah seperti seseorang patungan satu ekor sapi dengan 7 orang, maka ini tidak boleh. Tapi kalau misalkan ya si bapak punya uang sekian, si ibu punya uang sekian, si anak punya sekian, ya kita kumpulkan, ya ini kurbannya atas buat bapak yang kurban, ya atas nama bapak. Nah si bapak ketika berkurban diniatkan untuk satu keluarga, ini boleh, ya. Tetapi jangan diniatkan dari awal ini patungan, ya patungan satu kambing dalam satu keluarga, karena sejatinya satu orang kepala keluarga yang berkurban bisa pahalanya untuk satu keluarga, baik orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Bisa dipahami? Ya. Tapi tidak boleh berpatungan dalam kayak kita patungan ini, kita patungan bareng-bareng ya biar kita dapat apa? Pahala bersama. Tetap yang kurbannya atas nama satu orang. Namun satu orang tadi, terutama kepala keluarga, bisa berkurban dan diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan yang saya rasa berulang juga, bagaimana hukumnya dalam syariat Islam jika seorang suami kurang bersemangat dalam mencari nafkah hingga membuat anak dan istrinya tidak tercukupi dalam kebutuhan pokoknya? Kita pernah bahas ini secara panjang lebar. Ya, saya sampaikan, kalau ada suami yang nggak mau bekerja, jangan dibilang suami. Ya, suami tugasnya mencari nafkah. Ya, suami tugasnya mencari nafkah, dan sudah kita jelaskan di majelis ini tentang keutamaan suami yang mencari nafkah. Ya, lalu bagaimana cara membuat suami kita atau kepala rumah tangga kita semangat mencari nafkah? Sampaikan kepada mereka bahwa ya anak-anak dan istri adalah tanggungan suami. Tugas utama suami adalah mencari nafkah. Sampaikan seperti itu. Ya, ingatkan terus. Yang kedua adalah doakan. Doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan
hidayah. Saya tidak akan berulang karena ini juga sudah kita bahas secara panjang lebar terkait dengan masalah ya suami harus mencari nafkah. Baik, ada pertanyaan Ustaz, ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, apakah suami yang lalai dalam menjalankan sholat itu merupakan kekurangan suami yang harus dimaklumi? Harus dimaklumi nggak? Nggak bisa dimaklumi, kewajiban bagaimana kita harus memaklumi? Ya. Seorang suami yang meninggalkan sholat, apakah pantas dijadikan seorang pemimpin? Enggak. Ini kekurangan, jelas kekurangan, tapi tidak bisa dimaklumi. Maka bagaimana caranya? Ya kita ingatkan. Apalagi dia seorang pemimpin keluarga, nggak bisa dimaklumi. Bagaimana dosa kita maklumi? Apalagi yang dia tinggalkan adalah perkara pertama yang akan hisab oleh Allah pada hari kiamat. Jangan dimaklumi, tapi dinasehati dan diingatkan. Suami sering main game online. Apakah suatu hal yang kekurangan yang harus dimaklumi? Gimana Pak, dimaklumi nggak? Kalau suami kerjanya tiap hari main game online sampai melalaikan keluarganya, ini nggak bisa dimaklumi juga. Ya, apa dia main game online dapat sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya? Kan enggak. Apakah dengan game online dia akhirnya apa? Bisa nafkahi keluarganya? Enggak. Apabila dia main game online, apalagi sampai memudaratkan keluarga, nggak bisa dimaklumi. Ya. Keuntungannya apakah termasuk judi? Ya, tergantung. Wallahu alam, saya nggak paham game online-nya seperti apa. Sistem menangnya seperti apa, ini harus dijabarkan. Apakah seorang Islam tetapi tidak melaksanakan rukun Islam dan tidak mengetahui rukun iman dapat dikeluarkan seorang muslim? Taib. Terkait dengan rukun Islam dan rukun iman, tentu ini pembahasannya juga terperinci. Bahwa ketika seseorang ya, kalau sekedar dia tidak mengetahui ya, maka tentu tidak sampai mengeluarkan. Tugasnya harus belajar. Tetapi kalau orang sudah tahu, misalkan anggaplah rukun Islam itu ada 5, kemudian dia tidak sholat. Kalau tidak sholatnya hanya karena kemalasan, ini masuknya kategori dosa besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan lakukan ini pada seluruh rukun Islam dan rukun iman yang lain. Contoh, ada orang hanya beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Dia meyakini bahwa Rasulullah itu tidak ada dan bukan Nabi terakhir. Ini mengeluarkan atau tidak? Mengeluarkan. Paham? Adapun hanya sekedar tidak hafal, kalau ditanya rukun Islam ada berapa? Ada berapa ya? 4 atau 5 atau 6. Ya, ini tetap tidak mengeluarkan. Ini karena kejahilan, tapi tugasnya harus belajar. Karena ini permasalahan yang pokok yang harus diketahui oleh seorang Muslim. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.